Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat, kasih dan kemurahan-Nya. Sehingga pada saat ini kita boleh bertemu bersama-sama saat ini dalam acara motivasi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sama ke Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yaitu bahwa tahukah kita bahwa jumlah penduduk dunia saat ini hampir 8 miliar. Pertumbuhan populasi dunia yang begitu cepat luar biasa. Dan Bapak Ibu, dari hampir kurang lebih 8 miliar umat-umat Tuhan pengikut Yesus, ada kurang lebih 3,7 miliar manusia. Luar biasa bagaimana Tuhan memanggil umatnya, memilih umatnya untuk menjadi anak-anak. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi umat-umat Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah menentukan kita. Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, kita yang pertama yang memiliki pengharapan dalam Kristus telah ditentukan dan ditunjuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kitalah umat Tuhan, umat pilihan-Nya yang pertama memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kenapa kita yang pertama memiliki pengharapan? Karena memang kitalah yang percaya kepada Kristus. Kita percaya akan kuasanya. Kita percaya akan mujizatnya. Kita percaya akan kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui kasih karunia-Nya. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita telah ditentukan dan ditunjuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi kita ini ditentukan, maka tidak ada yang kebetulan. Kita ini ditunjuk. Kita menjadi umat Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kita telah ditentukan, kita telah ditunjuk untuk menjadi kepujian bagi kemuliaan-Nya. Apa artinya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya? Setelah kita menjadi umat Tuhan, setelah kita menjadi umat Kristus, maka kehidupan kita, tutur kata kita, perbincangan kita haruslah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tingkah laku kita adalah tingkah laku yang memuliakan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Baik di rumah, suami, istri dan anak-anak. Baik di kantor, baik di masyarakat. Baik di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat tamasa. Di mana saja kita harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Dalam segala tingkah laku dan perbuatan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat ke-4 firman Tuhan mengatakan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu, Tuhan memilih kita bukan pada waktu kita dalam kandungan. Tuhan memilih kita bukan pada waktu kita masih kecil. Tetapi dikatakan dalam Efesus 1:4, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu luar biasa. Bahwa kita ini yang hanya debu ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah ditentukan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang kudus, tidak bercacat. Kudus di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah kados yang berarti berbeda, diasingkan dan tidak serupa dengan orang-orang lain. Itu arti daripada kados. Sehingga kita telah ditentukan Allah, Tuhan telah memilih kita untuk berbeda dengan dunia, berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dalam segala tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, di mana saja kita berada. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita menjadi orang yang kudus yang berbeda? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Imamat 11 ayat yang ke-45, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi adalah Allah yang kudus. Maka kita pun harus menyembahnya dengan cara kekudusan. Bapak Ibu, ketika dosa sudah masuk dalam dunia ini, kita telah dipisahkan oleh karena dosa antara kita dengan Tuhan. Yang dulu sebelum berdosa manusia bisa bertemu muka dengan Tuhan. Tetapi setelah kita berdosa tidak bisa lagi bertemu muka dengan muka. Dan kita perlu ada seorang yang boleh menjembatani kita, yaitu Yesus Kristus, untuk boleh menjadi jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Allah kembali. Itulah sebabnya
Buku yang diinspirasikan mengatakan demikian dalam buku Education halaman 18. Lebih tinggi dari yang paling tinggi yang dapat manusia pikirkan adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Tuhan adalah tujuan yang perlu dicapai. Dia memiliki sebuah objek yang harus diraih, sebuah standar yang diupayakan. Hal itu adalah segala sesuatu yang baik dan yang murni dan yang mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lebih tinggi dari yang paling tinggi yang dapat manusia pikirkan adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Apa cita-cita Allah bagi anak-anaknya, saudara-saudara sekalian? Kesalehan dan keserupaan dengan Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan dalam tabiat, dalam perbuatan, dalam karakter. Apa itu kesalehan, keserupaan dengan Tuhan? Apa itu karakter Tuhan? Karakter Tuhan adalah karakter yang penuh kasih. Dan karakter yang penuh kasih itu akan terpancar dalam kehidupan seluruh umat-umat Tuhan yang suka melayani, suka mengasihi, suka merendahkan hati, suka mengampuni, dan hidup berbelas kasihan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu kesalehan, keserupaan dengan Tuhan yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Ada banyak umat-umat Tuhan dalam kehidupannya penuh dengan kemunafikan. Ya, ketika kita dilihat dari luar, muka kita, pakaian kita, wajah kita seperti orang saleh, seperti orang hebat. Tetapi sesungguhnya hati dan pikiran kita penuh dosa dan penuh kebusukan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau bahwa apa yang ada dalam hati kita itu juga yang keluar dalam segala tingkah laku kita. Yaitu tabiat dan karakter Tuhan di dalam kehidupan. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan mengendaki dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang memanggilkan. Bapak Ibu, kita sekarang hidup di akhir zaman. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Banyak pencobaan yang kita hadapi. Setan tidak suka kalau kita ini adalah orang saleh. Setan tidak suka kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Sehingga orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang kudus, yang mengasingkan dirinya seperti Kristus adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Maka setan tidak mau kita diselamatkan. Maka pada akhir zaman ini, setan bekerja keras untuk melemahkan iman kita. Setan bekerja keras untuk menggoda kita. Sehingga setan banyak sekali berhasil melemahkan iman daripada umat-umat Tuhan. Ya, oleh karena itu hati-hati kita Bapak Ibu. Hati-hati. Orang-orang muda apalagi hati-hati. Dengan teknologi yang tinggi saat ini. Dengan era digital yang sekarang ini terjadi. Banyak sekali jerat-jerat setan di sana. Ya, baik itu melalui tontonan-tontonan yang di sana, baik itu melalui TikTok, melalui WhatsApp, kemudian melalui Facebook, melalui video-video yang dipertontonkan di sana. Banyak sekali setan menjerat orang-orang muda, menjerat umat-umat Tuhan supaya kita jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Kita 1 Petrus 1 ayat 15 tadi mengatakan kita harus kudus dalam seluruh hidup kita. Ya, kita harus menjadi orang yang berbeda dalam seluruh hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi saksi kepada banyak orang. Kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena kita mau bukan hanya kita saja yang selamat. Kita mau bukan hanya keluarga kita saja yang masuk surga. Kita harus bisa membawa banyak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah agung Yesus Kristus. Dari semua umat-umat Tuhan, semua orang Kristen sangat mengerti Matius 28 ayat 19 dan 20. Yaitu ada amanat agung Yesus Kristus. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Di sana dikatakan bahwa pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perintah itu bukan ditujukan kepada pendeta. Perintah itu ditujukan bukan kepada para rasul. Tapi amanat agung Yesus Kristus di dalam Matius 28 itu ditujukan kepada semua pengikut Kristus. Apa maksudnya?
Maksud daripada Matius 28 adalah amanat agung Yesus Kristus adalah bahwa semua orang Kristen budaya hidupnya adalah budaya hidup menginjil. Jadi menginjil itu bukan pilihan, tapi menginjil itu adalah budaya hidup orang Kristen. Menginjil itu adalah kewajiban orang Kristen. Sehingga kehidupan orang Kristen haruslah budaya hidup menginjil. Seperti apa budaya hidup menginjil? Mengasihi, melayani, mengampuni, memerdahkan hati, dan hidup berbelas kasihan. Itulah budaya menginjil itu. Itulah penginjilan yang sesungguhnya. Kalau umat-umat Tuhan sudah bisa mengampuni semua orang tanpa pamrih, mengasihi semua orang tanpa pamrih, melayani semua orang tanpa pamrih, merendahkan hati kepada semua orang tanpa pamrih, dan hidup berbelas kasihan kepada semua orang tanpa pamrih. Disitulah sesungguhnya penginjilan. Itulah saudara-saudara sekalian, penginjilan. Itulah sebabnya para anggota-anggota jemaat, umat-umat Tuhan, bahkan juga para pendeta-pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan di mana saja berada. Mari kita rapatkan barisan kita untuk melayani Tuhan, menjadi saksinya di mana saja kita berada. Tahun 2023, tahun 2024 adalah program Hope for Indonesia untuk Uni Barat dan Uni Timur. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam program ini Tuhan mau supaya umat-umat Tuhan semuanya memenuhi panggilan amanat agung Yesus Kristus itu. Dibuatlah kelompok-kelompok kecil di mana saja kita berada. Mengasingkan waktu kita, tenaga kita untuk melayani Tuhan bersama-sama. Sehingga dengan kita semua bergandengan tangan bersama-sama untuk menjalankan amanat agung Yesus Kristus ini melalui program Hope for Indonesia ini, kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan sorga, maka semua pelayanan kita akan penuh kuasa dan diberkati oleh Tuhan, sehingga akan banyak orang mengenal Yesus Kristus dan akan banyak orang akan menerima kebenaran yang ada dalam diri Yesus Kristus. Pesan untuk para hamba-hamba Tuhan, pesan untuk para penatua-penatua, pesan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Dalam buku Early Writings halaman 267, di sana dikatakan bahwa serangan setan diutamakan kepada para pendeta-pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan. Ingat ini, ada satu tulisan yang sangat luar biasa. Karena setan tahu kita ini sedang melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setan tidak senang kebenaran ini berhasil. Setan tidak suka pekabaran terang Yesus Kristus itu bisa diterima oleh semua orang. Maka dengan banyak cara setan menggoda kita umat-umat Tuhan, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, para penatua-penatua jemaat, para pendeta-pendeta, di mana setan akan memusatkan sasarannya, utama serangannya adalah untuk keluarga para hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita terbuai. Mari kita bersatu saling mendoakan dan kita meminta kuasa Roh Kudus untuk boleh menuntun kita, sehingga ingat bahwa kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kita telah dipilih Allah untuk boleh menjadi saksinya di mana saja berada. Tuhan mau memanggil kita dan Tuhan telah memilih kita supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau pada saat ini. Oleh karena rahmat-Mu, kasih-Mu, dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengikuti satu acara motivasi yang boleh menguatkan iman kami, membuka mata rohani kami, bahwa kami ini telah dipilih Allah, bukan pada waktu kami masih dalam kandungan, bukan pada waktu kami masih kecil, tapi Tuhan telah memilih kami pada waktu dunia belum dijadikan. Kami menjadi umat-Mu bukan kebetulan. Kami menjadi umat-umat Kristus bukan karena kebetulan, tapi Tuhan telah memilih kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi semua orang bahwa mengikut Tuhan itu penuh kuasa. Karena Allah sang sumber berkat, sang sumber rezeki, sumber kehidupan
mencurahkan kuasa dan berkat-Nya kepada kami umat-umat yang dicintai dan dikasihinya. Tuhan kiranya memberkati seluruh para pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala kehidupannya. Tuhan berkati para pemirsa di dalam segala pergumulannya. Berikan kemenangan. Tuhan berkati para pemirsa di dalam segala harapan-harapannya agar boleh berhasil dengan baik hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sejati daripada Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menjadi bagian seluruh pemirsa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.